Oke, setelah kita pasang semua covernya, lalu kita tes. Alhamdulillah udah mau balik belum. Untuk tahap keduanya kita analisa kembali untuk posisi motornya. Datang tadi pagi kan posisi macet belum, kebetulan engkolnya pun macet. Kita servis awal di bagian engkol starternya udah selesai, tinggal kita cek lagi untuk kenapa kok dia bisa mogok. Untuk pertama kita cek di bagian pengapian. Ini jalur kuil belum, kita tes dulu ada ndak api. Api ada. Untuk analisa pertama sih mungkin di bagian kompresinya kotor ataupun gimana. Biasanya sih aku ngeceknya dari sini nih, dari lubang busi ini dipentokin di TMA atas ataupun titik mati atas, kemudian dikorek pakai obeng min ataupun benda yang agak kecil dikit lah. Kalau aku biasanya pakai obeng min kayak gini. Nah, kayak gini nih. Kebetulan cuaca pun tak mendukung bola, hujan. Untuk yang Mio M3 tadi alhamdulillah udah selesai, tinggal satu ini. Jadi kita korek di sini. Nanti kalau memang ini kita kasih bensin, lalu kita korek-korek, kita bersihkan. Mudah-mudahan sih dengan cara kayak gitu bisa hidup kembali. Nanti kita coba, soalnya kata yang punya di awal motor ini kalau akinya tekor itu macet, nggak mau diengkol, nggak mau di double katanya. Cuman kalau prinsip aku selagi motor tuh ada apinya ya tetap mau nyala biarpun nggak pakai aki. Oke, kita lanjut dulu, kita coba cek di bagian kompresinya. Siapa tahu memang ada kerak ataupun kotoran yang membandel. Biasanya kalau motor lambat-lambat laun kan pasti berkerak di bagian piston. Kita cek dulu. Nah, ini bagian lubang busi bola, kita korek kayak gini nih. Usahakan piston di TMA atas bola ataupun titik mati atas. Ini kotorannya bola, memang bergerak dia tuh. Nah, itu kemungkinan untuk langkah awal ya kita semprot pakai bensin, nanti dikorek-korek, terus kita selah-selah lagi biar kotorannya keluar semua. Sebenarnya kalau untuk yang ini lagi lebih aman bongkar total bro. Mesin ini dibongkar, dibersihin, ataupun nanti diganti ring pistonnya gimana. Kalau aku sih untuk mengakalinya ya cuman itu tadi, disiram pakai bensin, setelah itu lalu dikorek-korek sampai bersih. Kalau ada lagi senter, disenterin, di pakai penerangan cahaya lah intinya. Nanti kita coba pakai bensin dulu bro. Tinggal kita siram kayak gini nih bro. Nah, setelah itu kita korek-korek lagi pakai obeng tadi, pelan-pelan. Ini hanya untuk cara mengetahuinya bro. Nanti kalau memang udah ketahuan fix ini yang bikin mogok ya kita bongkar, tetap kita bongkar total nanti. Siapa tahu dengan kayak gini langsung nyala enak ya udah selesai.
nggak perlu dibongkar lagi kalau memang dengan cara ini udah aman menurut kita loh. Kalau masih belum yakin ataupun ada keraguan ya terpaksa nggak mau kita bongkar. Untuk pengapian tadi sih bagus belum, nggak ada kendala. Biar kata pemiliknya itu memang kalau nggak ada akinya nggak mau hidup motor ini. Cuman kalau untuk prinsip aku Mio tuh selagi apinya ada nggak ada akinya nggak apa-apa, tetap mau nyala dia. Setelah itu kita lihat lagi gimana ini ya, sudah bersih belum. Nanti kita ambil senter dulu untuk pencahayaannya. Oke, udah mulai kelihatan putih sih, udah bersih lah tuh. Nah, setelah itu kita selah-selah sampai benar-benar bersih, nanti bensinnya biar keluar semua, baru kita ini lagi, kita pasang businya, kita nyalain. Usahakan nyelah busi ini jangan sampai kontak on bolos, soalnya kalau kontak on biasanya nyambar dia, lalu terbakar nanti motor orang. Oke, setelah itu kita selah-selah dulu bolo, untuk menghilangkan bensinnya yang ada di dalam tadi yang bekas untuk kita ngorek, sekalian ngeluarin kerak-keraknya tadi yang bekas kita korek-korek tadi. Kotorannya sampai kayak gini ya bolo. Oke, udah mulai bersih, lalu kita pasang kembali untuk businya. Ini busi baru ganti juga orangnya bolo, baru dipasang kemarin katanya. Untuk kerenggangan busi kurang rapat sedikit kalau buat aku. Dia ukurannya pas, habis kuku ini masuk agak sempit dikit. Oke, kita pasang businya. Info cuaca masih hujan bolo, ada gerimis rintik-rintiknya. Kita pasang kembali untuk tutup busi. Kalau orang Jawa bilang cop busi. Oke, setelah itu kita tes sengkol.
Oke, alhamdulillah udah mau nyala bolo. Berarti memang posisi macetnya tadi di kotoran kerak yang ada di bagian piston itu bolo. Nah, untuk selanjutnya nanti kita tes untuk jalan berapa kilo. Nanti kalau memang normal ya nggak usah kita bongkar. Kalau masih ada berbet-berbet ataupun kurang enak ya mau nggak mau kita bongkar nanti. Untuk setelan karbunya kurang besar dikit kalau buat aku. Ini tanpa aki belum. Kemarin kan orangnya bilang kalau nggak ada akinya nggak mau nyala. Nah ini kita coba nyalain tanpa menggunakan aki. Bentar, untuk setelan karbunya pun kurang enak dikit kalau buat aku. Jadi kita setel dulu. Oke, udah lumayan enak, langsam-langsamnya pun enak, digeber pun udah enak. Kalau untuk setelan karbu untuk Sunmio kayak gini aku biasa pakai di 1,5 ataupun setengah putaran bro. Kalau pakai 3 itu terlalu banyak buat aku. Kalau irit lumayan lah dibagi setengah. Kalau mau agak boros dikit tapi enak digeber ya pakai 1,5 untuk setelannya. Oke, tinggal kita pasang jok, kita tes jalan nanti gimana ini ya responnya. Kalau memang udah enak ya tinggal kita kasih ke pemiliknya. Untuk engkolnya pun udah normal, tanpa aki pun motor udah mau nyala. Oke, cukup sekian untuk rutinitas hari ini. Jangan lupa mohon dukungannya bolo dengan cara bantu like, subscribe, comment, and share. Bye bye.